Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu, dalam rangka mempelajari ilmu agama, ilmu tentang ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah akan mudahkan masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Oleh karena itu, hendaklah kita lebih mensyukuri nikmat yang besar ini, karena ini adalah satu pertanda kebaikan yang besar, yaitu kemudahan untuk masuk surga. Maka wajib kita syukuri dengan lebih bersungguh-sungguh dan memperhatikan dengan baik, menyimak dengan baik ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dan kita jelaskan. Jemaah sekalian, di antara doa yang selalu kita baca, bahkan Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk selalu kita baca di dalam ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, kita diperintahkan untuk melakukan rukun Islam yang kedua, yaitu solat 5 waktu. Solat 5 waktu adalah satu amalan yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Ini pembeda utama. Walaupun pembeda orang muslim dan orang kafir itu banyak, namun di antara pembeda utamanya adalah solat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Jadi solat adalah amalan penting. Maka di dalam solat ini Allah Azza wa Jalla mengharuskan kita untuk membaca satu surat, dan itu adalah satu-satunya surat yang harus kita baca setiap hari. Minimal berapa kali? 17 kali di dalam solat 5 waktu. Kalau kita solat sunnah, tentu bertambah lagi, yaitu surat Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang Allah haruskan untuk kita ulang-ulang setiap hari. Maka jemaah sekalian, pasti dalam surat ini ada rahasia-rahasia agung,
ada pelajaran-pelajaran besar, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang patut kita gali agar kita memahami dengan baik untuk kita amalkan dalam hidup kita. Ya. Maka diantara yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini adalah sebuah doa. Sebuah doa yang selalu kita baca. Doa yang terdapat dalam surat yang paling agung. Al-Fatihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamu suratin fil Qur'an. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, surat yang paling mulia. Makanya Allah jadikan sebagai surat yang selalu kita baca. Enggak ada surat lain yang wajib kita baca selain Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, hukumnya sunnah untuk dibaca, yaitu baca surat setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan lagi wajib, bahkan dia termasuk rukun solat, bahkan termasuk rukun yang terpenting dalam solat. Rasulullah SAW bersabda, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini ada sebuah permintaan, sebuah permohonan yang terus selalu kita baca. Karena memang di dalamnya terkandung kebutuhan kita yang terbesar. Tidak ada lagi kebutuhan kita yang lebih besar selain yang terkandung di dalam doa ini. Makanya wajib untuk selalu kita baca. Kenapa hanya doa ini yang terus-menerus kita baca dalam surat yang agung ini? Karena apabila Allah mengabulkan permintaan kita dalam doa ini, kita selamat. Tapi kalau kita tidak memiliki apa yang ada dalam doa ini, kita pasti celaka, na'udzubillah. Jadi inilah pentingnya memahami doa yang selalu kita baca ini. Jemaah sekalian, berzikir dan berdoa itu janganlah hanya ucapan lisan. Ini kebiasaan sebagian orang. Mereka berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kadang-kadang bukan lagi ibadah, tapi sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ucapan lisannya, sedangkan hatinya tidak ikut hadir. Hatinya tidak ikut berdoa, hatinya tidak memahami apa yang dia baca. Jangankan hatinya berharap dan bergantung kepada Allah, memahami saja apa yang dia baca, dia belum paham, dia belum sampai ilmunya kepadanya. Maka jemaah sekalian, bukan zikir seperti ini yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi zikir yang diucapkan dengan lisan, hati memahami, dan hati hadir ikut berzikir, merenungkan makna dan kandungan yang terdapat dalam zikir tersebut, dan diamalkan di dalam anggota tubuh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah zikir. Zikir mengandung 3 aspek. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yang kedua hati ikut hadir, memahami yang kita baca, khusyuk, tunduk kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya. Itu adab hati ketika berzikir atau berdoa. Dan anggota tubuh mengamalkan makna dan kandungan yang terdapat di dalam zikir maupun doa tersebut. Jadi inilah hakikat berzikir dan berdoa. Oleh karena itu, setiap doa yang kita baca harus kita pahami, dan harus kita bisa petik pelajaran untuk kita amalkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk selalu membaca doa ini, karena di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat agung, permintaan yang sangat besar. Apabila kita mengamalkannya, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Doa yang selalu kita baca yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, atau berilah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Inilah terjemahan makna doa ini.
ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Inilah terjemahannya. Apa penafsirannya dan apa makna-makna serta pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, inilah insyaallah taala yang akan kita bahas. Sesungguhnya makna-makna, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah kebutuhan kita terbesar di dalam hidup ini. Kalau kita memilikinya, kita selamat. Kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan celaka. Jemaah sekalian, doa ini diawali dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan ternyata ketika kita membaca satu persatu ayat Al-Fatihah ini, Allah langsung menjawab. Jadi ini betul-betul harus kita paham. Kita lagi berdialog dengan Allah. Masa kita lagi berbicara, kita nggak paham apa yang kita bicarakan. Dan kesempatan ini kita nggak bahas semua ayat Al-Fatihah, tapi kita akan singgung secara global insyaallah. Dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu shalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Salat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah, dibagi menjadi dua. Untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Jadi Al-Fatihah dinamakan solat, padahal solat itu mulai takbir sampai salam termasuk Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah secara khusus dinamakan solat, menunjukkan Al-Fatihah adalah bagian terpenting dalam solat, atau salah satu bagian terpentingnya. Makanya harus betul-betul kita berusaha untuk khusyuk ketika membaca Al-Fatihah. Karena kalau kita nggak khusyuk, kita nggak bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk kita amalkan dari surat Al-Fatihah. Nah, lalu kata Nabi SAW, sebelumnya kata Allah, wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta dalam surat Al-Fatihah itu niscaya akan aku kabulkan. Lalu kata Nabi SAW, apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi doa kita dimulai dengan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Inilah diantara adab penting berdoa, di samping juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab penting berdoa, memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Ini juga bagian dari pujian kepada Allah. Apabila hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Lalu apabila hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah yang dibagi dua, untukku dan untuk hambaku. Jadi sampai ayat ini di tengahnya terbagi dua, 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hamba. Setengahnya mulai dari ayat ini. Ya, iyyaka na'budu sampai di situ untuk Allah,
Kemudian dimulai dari wa iyyaka nasta'in sampai di situ untuk hamba. Nanti akan kita jelaskan insyaallah di akhir pembahasan apa pelajaran yang bisa kita petik mulai dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka nasta'in. Sekarang kita fokus dulu pada ihdinas siratal mustaqim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta niscaya akan aku kabulkan. Subhanallah. Ternyata ini adalah sebuah permintaan yang sudah Allah berikan jaminan untuk dikabulkan. Tapi kenapa ada orang yang baca ayat ini belum juga dikabulkan? Siapa yang salah? Nggak mungkin Allah yang salah. Pasti dia yang salah. Bisa jadi dia nggak paham apa yang dia baca, atau dia tidak ada usaha untuk mengamalkan apa yang dia baca. Dia baca, dia berikrar, tapi dia tidak amalkan. Atau dia tidak berharap apa yang dia minta. Orang minta itu kan harus disertai dengan pengharapan yang besar dan ketergantungan hati kepada Allah. Itulah hakikat doa, bukan sekedar permintaan lisan. Jadi inilah pentingnya kita harus memahami makna dan kandungan doa yang kita baca ini. Iya. Dan juga kita tentunya harus memenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Karena walaupun Allah telah berjanji akan mengabulkan doa kita, tapi seringkali kita sendiri yang menghalangi terkabulkannya doa kita. Apa yang menghalanginya? Perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi, apabila kita hilangkan sebab-sebab terhalangnya doa, dan kita bersungguh-sungguh dalam bermohon kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Itu sudah janji Allah. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta, maka aku akan kabulkan. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ihdina, ya Allah berikanlah kami hidayah atau petunjuk. Apa yang dimaksud dengan hidayah di sini? Hidayah apa yang kita minta? Dikatakan para ulama, hidayah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup hidayah dari 3 sisi, atau dipandang dari 3 sisi makna. Mencakup semua maknanya, dilihat dari 3 sisi makna. Sisi yang pertama, dan inilah yang terpenting, hidayah di sini bermakna al-hidayatu ilal Islam wal hidayatu fil Islam, atau al-hidayatu ilas sirat wal hidayatu fis sirat. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Jadi dilihat dari 3 sisi makna, dan setiap sisi mengandung 2 makna. Yang pertama, hidayah kepada Islam. Yang kedua, hidayah di dalam Islam. Apa maknanya jemaah sekalian? Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Yang pertama maknanya hidayah kepada tauhid. Yang kedua, hidayah kepada sunnah. Oleh karena itu, orang yang mau masuk Islam, dia harus mengucapkan kalimat tauhid dan kalimat ittiba. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Muhammadur Rasulullah, kalimat ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 2 ini saja yang dia harus ucapkan? Kenapa dia enggak ucapkan
saya berjanji akan sholat, akan puasa, akan haji. Nggak harus dia ucapkan itu. Cukup dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, satu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kalimat. Kenapa jamaah sekalian? Hanya 2 kalimat ini yang harus dia ucapkan. Karena sesungguhnya makna agama Islam secara garis besarnya sudah terkandung di dalam 2 kalimat ini. Apa itu ajaran Islam? Tauhid dan sunnah. Inilah hakikat ajaran Islam. Lalu apa itu tauhid? Apa itu sunnah? Tauhid itu adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Makanya tauhid itu memiliki 2 sisi. Barang siapa memiliki 2 sisi ini, dialah orang beriman. Apa 2 sisi itu? Yang pertama an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat tauhid bagian awalnya la ilaha. Di situ terkandung sisi yang pertama, penafikan. Apa makna penafikan? Maknanya adalah menafikan semua sesembahan selain Allah. Apa maksudnya menafikan semua sesembahan selain Allah? Maksudnya adalah meyakini penyembahan kepada selain Allah adalah salah, tidak benar atau batil. Dan meyakini orang-orang yang menyembah selain Allah, itulah yang disebut dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itulah hakikat kalimat la ilaha. Kemudian sisi yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam kalimat illallah. Apa maknanya penetapan? Maknanya adalah mengimani atau meyakini dengan tanpa keraguan sedikit pun hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Barang siapa mengamalkan 2 hal ini, maka dia disebut orang yang bertauhid, orang yang beriman. Kalau hilang salah satunya, dia disebut musyrik atau kafir. La ilaha illallah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Sedangkan yang mereka sembah selainnya adalah batil, tidak benar. Dan bahwasannya dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu sebabnya hanya dia yang berhak disembah. Karena hanya dia yang maha tinggi, hanya dia yang maha besar. Sebab hanya dia pemilik sifat-sifat rububiyah. Hanya dia sang pencipta seluruh makhluk. Hanya dia yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka tidak sepatutnya kita menyembah selain dia. Oleh karena itu, orang yang menyembah selain Allah, dia adalah pelaku dosa terbesar, sekaligus orang yang paling bodoh. Atau mungkin lebih halus, saya diajari Pak Didik pakai kata yang lebih halus, ya. Lebih halus, akalnya nggak dipakai. Ada lagi yang lebih halus, Pak? Ya. Belum dimanfaatkan. Ya, belum dimanfaatkan akalnya. Akalnya belum dimanfaatkan secara optimal. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau orang berakal, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, maka sudah sepatutnya Allah saja yang dia sembah. Kalau orang yang berakal, nggak mungkin menyembah sesama makhluk yang tidak menciptakannya, tidak bisa memberi manfaat kepadanya, tidak bisa mendengarkan doanya, tidak pula bisa mengabulkannya. Bahkan terkadang mereka menyembah makhluk yang mereka pahat sendiri, yaitu patung-patung. Makanya Allah juga dalam Al-Quran mengajak mereka berpikir, atabuduna ma tanhitun, patutkah kamu beribadah kepada sesuatu yang kamu pahat sendiri? Ini metode Al-Quran, mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Ya.
Bagi yang bisa komunikasi dengan orang sini, ajak mereka berpikir. Ya. Ajak mereka menggunakan akal sehat. Kenapa nggak dipakai untuk urusan yang dapat menyelamatkan mereka? Kenapa hanya dipakai untuk urusan dunia? Nggak dipakai untuk urusan akhirat. Ajak mereka berpikir. Kenapa menyembah makhluk yang sama sekali tidak menciptakan mereka? Tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Tidak sanggup mendengarkan doa mereka. Kalaupun sanggup, tidak akan bisa mengabulkannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kalau ada orang yang mengaku muslim, kemudian dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, hakikatnya dia belum menjadi muslim atau batal Islamnya. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu bisa menjadi pintu masuk ke dalam Islam dan juga bisa menjadi pintu keluar. Siapa yang mengamalkannya dia masuk Islam, siapa yang melanggarnya dia keluar dari Islam. Jadi ini enggak main-main, ini hidayah yang dimaksudkan. Inilah hidayah tertinggi. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Demikian pula kalau ada orang yang mengaku muslim, bahkan dia rajin sholat sekalipun, rajin puasa, rajin zakat, semua amal ibadah dia kerjakan, tapi dalam hatinya dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah, maka batal Islamnya. Islamnya batal karena dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Dia tidak mengamalkan tauhid. Dia keluar lagi dari pintu la ilaha illallah, keluar Islam. Iya. Atau dia setahun sekali pergi berdoa kepada penghuni katanya kubur keramat. Bahkan melakukan tur, katanya wisata ruhani, wisata spiritual. Iya. Kemana mereka pergi? Mereka sebut sih ziarah. Ziarah kubur itu sunnah. Tapi kalau sudah ditambah-tambahkan, maka hilang sunnahnya. Dan bahkan hilang Islamnya. Ketika mereka berdoa kepada penghuni kubur itu. Kenapa? Doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Atau setahun sekali, kebetulan pulang kampung, orang-orang kampung bikin acara sesajen. Dia ikutan. Untuk menyembelih seekor kerbau dipersembahkan kepada makhluk yang mereka yakini sebagai penguasa di tempat tertentu. Mereka sembelih. Maka itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Itulah yang disebut syirik. Syirik adalah lawan daripada tauhid. Siapa yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, tauhidnya batal, hidayahnya terhapus. Iya. Dan semua ibadah harus kita berikan, kita murnikan, kita persembahkan hanya untuk Allah semata-mata. Tidak boleh sedikit pun kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Inilah makna tauhid. Kemudian apa maknanya sunnah? Maknanya adalah semua petunjuk Nabi Muhammad SAW hendaklah kita teladani. Ini hakikat sunnah yang kita maksudkan di sini. Allah utus Nabi kita yang mulia SAW untuk dijadikan teladan dalam setiap sisi kehidupan kita. Apakah dalam beribadah kepada Allah, dalam berhubungan dengan Allah, maupun di dalam berhubungan dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat sunnah. Termasuk semua yang kita jadikan sebuah keyakinan, yang kita yakini dalam hati, yang kita amalkan dengan anggota tubuh, maka kita berusaha untuk selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan Allah telah mempersyaratkan, itulah jalan kita menggapai cinta, kasih sayang dan ampunan Allah. Inilah jemaah sekalian, satu tanda besar kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun kita manusia banyak dosa, banyak kelemahan, sedikit beramal,
Tetapi Allah berjanji, kalau amalan kita dibangun di atas dasar tauhid, dan tauhid itu juga bermakna ikhlas, karena tauhid adalah memurnikan ibadah kita dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil seperti riya, ingin dipuji orang. Kemudian kita bangun berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun amal kita sedikit, Allah Azza wa Jalla berjanji akan mencintai kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Inilah jemaah sekalian yang kita tuju dalam hidup ini, menggapai cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukankah dosa-dosa kita banyak? Bukankah ibadah kita sedikit? Yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas baik, belum tentu diterima oleh Allah. Maka inilah solusinya. Kita bangun ibadah kita di atas dasar tauhid, ikhlas, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan hidayah, jalan yang lurus. Dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah hanya dari satu sisi, tapi dari semua sisi kehidupan kita. Sangat disayangkan jemaah sekalian, kaum muslimin dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama hanya mengikuti hubungan beliau dengan manusia, berlaku baik kepada orang, ya, berakhlak mulia, ya. Bahkan kadang-kadang sebagian orang kafir mengalahkan kaum muslimin dalam hal ini. Ya, seperti Pak Didi banyak cerita, Masya Allah, kasihan mereka. Mereka dari segi hubungan dengan manusia, berbuat baik kepada orang, justru banyak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW atau bersesuaian dengan ajaran beliau. Tapi kita justru umat Islam banyak meninggalkan. Ya. Ini di satu sisi. Mereka hanya mengikuti dalam hubungannya dengan manusia saja. Tapi dalam hal ibadah sangat disayangkan mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jemaah sekalian, kalau seandainya kita sepakat, dan memang kaum muslimin semuanya sepakat, tidak ada seorang muslim pun kalau ditanya siapa teladan yang terbaik dalam berhubungan dengan sesama manusia, pasti dia akan menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti, tidak mungkin tidak. Sepakat kaum muslimin. Seharusnya jemaah sekalian, kita harus lebih sepakat lagi dalam berhubungan dengan Allah, dalam beribadah kepadanya. Beliaulah teladan yang terbaik. Jangan kita buat-buat sendiri yang tidak beliau ajarkan. Jangan kita ikut-ikutan orang yang tidak sesuai petunjuk beliau. Karena semua yang tidak sesuai petunjuk beliau namanya adalah kesesatan. Mengikuti beliau itulah hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kata Allah dalam surat An-Nur, kalau kalian menaati beliau, kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya, siapa yang tidak mengikuti petunjuk beliau, dialah orang tersesat. Dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah, meskipun dia hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, namun dia tidak melakukannya sesuai petunjuk Nabi SAW, maka itu tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak saja mending. Tapi di samping tertolak juga mendapatkan dosa.
dan tersesat dari jalan petunjuk. Maka dari itu Rasulullah SAW juga mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW, tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam As-Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu disebut bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kata Nabi SAW adalah sesat. Ini kalimat keluar dari lisan Nabi SAW. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi inilah hidayah, mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam setiap aspek kehidupan. Jangan hanya dalam berlaku baik kepada orang, tapi yang lebih penting dalam hubungannya dengan Allah. Tapi ada juga sebaliknya, mungkin sebagian kaum muslimin dia sudah berusaha ibadahnya sesuai petunjuk Nabi SAW, tapi kadang-kadang lisannya kepada orang lain itu tajam, suka menyakiti, suka menggibah, suka namimah. Itu juga salah. Jadi dua-duanya dalam berhubungan dengan Allah dan dalam berhubungan dengan hamba-hamba Allah, Nabi kita yang mulia SAW adalah sebaik-baiknya teladan. Disinilah jamaah sekalian pentingnya kita menuntut ilmu untuk mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa amalkan? Dan beliau telah mengajarkan kepada kita lengkap, detail. Tambah lagi dijabarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab lebih detail lagi. Maksudnya lebih mudah kita memahami kedetailan tersebut. Dan beliau bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak seorang nabi pun kecuali dia akan mengajarkan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan melarang semua kejelekan yang dia ketahui agar tidak tertimpa kepada umatnya. Beliau juga bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun perkara yang bisa mengantarkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka, semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Mulai dari kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Kita beraktivitas, bangun dari tidur, turun, masuk WC, di dalam WC, keluar, kita beraktivitas sepanjang hari, sampai kita tidur kembali. Dalam tidur pun semua ada tuntunannya lengkap di dalam Islam. Itu baru tuntunan pribadi. Belum lagi hubungan dengan pasangan kita, masyarakat kita, orang tua kita, negara kita, pemimpin kita. Itu diatur semuanya lengkap sekali dengan aturan-aturan yang terbaik, bahkan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Karena Allah telah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Tapi sayang sekali kaum muslimin malah mengadopsi adat istiadat, budaya-budaya, hukum-hukum dan undang-undang, etika-etika yang bukan berasal dari Nabi SAW, dibuat-buat oleh orang yang masih banyak kekurangan-kekurangan. Walaupun kadang di satu sisi mengandung kebaikan, di sisi lain banyak kekurangan. Padahal petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW sempurna, sebab dia datang dari Allah, zat yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Inilah yang dimaksud dengan hidayah. Mengikuti petunjuk Nabi SAW setelah mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya. Dan jemaah sekalian, dua hidayah ini. Jadi kita baru berbicara sisi yang pertama, hidayah kepada Islam dan hidayah dalam Islam. Hidayah kepada Islam maksudnya tauhid, hidayah dalam Islam maksudnya sunnah. Maka dua hidayah ini dua-duanya penting. Sampai-sampai Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, la adri
ayyata ni'mataini a'zam an hadani lahu lil Islam wa alla yaj'alani haruriyah. Saya tidak tahu nikmat manakah yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah kepada Islam, atau Allah tidak menjadikan aku pengikut Khawarij. Siapa itu Khawarij? Khawarij itu kelompok sesat yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW pertama kali. Jadi di masa hidup beliau, ini adalah masa tabi'in, atau di akhir masa sahabat, muncul golongan sesat pertama, namanya Khawarij. Ketika muncul golongan sesat ini, padahal mereka umumnya masih muslim, tapi Abul Aliyah, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, beliau mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah berikan hidayah aku kepada Islam, masuk Islam. Beliau masuk Islam di masa Abu Bakar, walaupun beliau ini sudah hidup sejak masa Nabi SAW. Ataukah Allah memberikan hidayah kepadaku untuk mengikuti sunnah dan selamat dari golongan sesat. Walaupun mereka masih muslim, tapi mereka disebut sesat. Artinya, dua nikmat ini, dua-duanya dianggap besar oleh ulama dahulu. Kenapa? Karena kalau kehilangan tauhid, pasti masuk neraka. Dan kalau kehilangan sunnah, terancam masuk neraka. Sebab dalam hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Nah, dalam hadis ini ada dua macam hidayah. Pertama, beliau katakan umatku, berarti umat Islam sudah dapat hidayah kepada tauhid. Yang mengikuti, yang kedua, yang mengikuti aku dan para sahabatku, hidayah kepada sunnah. Jelas ya? Hidayah kepada tauhid, hidayah kepada sunnah. Orang-orang yang sudah dapat hidayah kepada tauhid, artinya dia sudah menjadi muslim, dia masih bisa tersesat, mengikuti 72 golongan yang sesat, tidak mengikuti satu golongan yang mendapatkan petunjuk. Yaitu golongan siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, para ulama salaf dahulu menafsirkan makna jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 153. Allah berfirman, "Kul," katakan, wahai afwan, "wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. "Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalanku yang lurus. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, apa jalan-jalan yang lain itu yang bukan jalan yang lurus? Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, mengatakan al-bid'u wasyubuhat. Jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan kita dari jalan petunjuk, dari jalan hidayah, adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kemarin sudah kita bahas, apa itu syubhat? Bid'ah itu adalah ajaran yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Sedangkan syubhat adalah ajaran-ajaran yang kelihatan benar, tapi hakikatnya membawa kita kepada penyimpangan. Karena tidak sesuai manhaj atau metode beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Maka di sini kita perlu belajar lagi, mengenal seperti apa metode beragama, prinsip-prinsip beragama, cara-cara beragama, dan petunjuk-petunjuk sunnah Nabi Muhammad SAW agar kita selamat dari golongan-golongan yang menyimpang ini. Inilah sisi yang pertama.
tauhid dan sunnah. Inilah yang kita minta, hidayah di dalam ayat yang mulia ini. Kemudian sisi penafsiran yang kedua. Apa yang dimaksud dengan hidayah di sini? Ini juga memiliki dua makna, yaitu al-hidayatu ila ilmin wal hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Ini sisi makna yang kedua, juga memiliki dua makna. Pertama, hidayah kepada ilmu. Inilah yang kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah ilmu. Apa itu ilmu? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu agama itu adalah ucapan Allah atau Al-Quran, ucapan Nabi atau As-Sunnah, dan ucapan para sahabat, yaitu bagaimana para sahabat mempelajarinya dari Nabi SAW, mereka pahami dan mereka amalkan dengan baik. Jadi inilah ilmu, Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Kata Nabi SAW, semua golongan tersesat kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Selain itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah waswasatu syaitan, bisikan-bisikan setan. Inilah yang dimaksud dengan ilmu. Maka apa yang kita pelajari berupa ayat Allah, hadis Nabi SAW, dan kita pahami dengan baik, yaitu sesuai pemahaman para sahabat Nabi SAW, atau pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Nabi dan para sahabat, itulah namanya ilmu. Kalau yang kita pelajari bertentangan dengan itu, namanya bisikan setan, atau kata lainnya adalah kesesatan. Ini yang kita minta kepada Allah. Minta ilmu yang sahih, yang berdasarkan sumber yang benar, dipahami dengan cara yang benar. Satu-satunya cara yang Allah gariskan, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mengikuti Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Ini yang disebut dengan ilmu. Ini yang kita minta. Sekarang pertanyaannya, kalau kita minta rizki kepada Allah, apakah kita diam saja atau kita pergi mencari rizki? Kita pergi mencari, kan? Kita minta dikaruniakan anak soleh, kita berusaha, kan? Usaha pertama menikah, yang kedua mendidik anak, dan seterusnya. Demikian pula ilmu, harus ada usaha. Kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu, pun harus ada usaha dari kita untuk belajar. Itulah jalan untuk mendapatkan ilmu, sebagaimana telah kita jelaskan kemarin. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafakkuh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar, pemahaman itu hanyalah didapat dengan usaha memahami. Ini makna yang pertama dari sisi penafsiran yang kedua. Penafsiran tentang apa ini? Hidayah. Makna yang kedua adalah